Dokter perempuan sedang memeriksa tubuh bagian bawah bocah itu, dan bocah itu menikmatinya. Kupikir itu adalah eksisi subkutan kecil. Tapi bocah yang terbangun itu merasa hampa. Tanpa sadar ia mengulurkan tangan untuk menyentuh. Adik kecil yang menemaninya selama lebih dari 10 tahun itu telah pergi. Ia menangis kencang penuh emosi. Orang tua bergegas menghibur. Sulit bagi seorang bocah yang putus asa untuk menerima hal seperti itu. Ia mulai mengekspresikan kemarahan dan keputusasaannya dengan ekspresi tiada tara. Namun, kebenaran telah tercipta. Bahkan jika kau menolak, itu tak dapat diubah. Itu juga menghancurkan tragedi kehidupan bocah itu. Nama bocah itu adalah Heather. Seperti kebanyakan remaja, di waktu senggangnya, ia suka bermain video game, majalah yang memandang warna. Kadang-kadang, saya akan mengalami perjalanan yang luar biasa di tempat tidur. Di kelas hari ini, perut pelayan tiba-tiba sakit. Saya akhirnya bangun sampai bel berbunyi. Dia berlari ke kamar mandi, hanya untuk menemukan dirinya kencing darah. Teman sekelas laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda setelah melihatnya. Mungkinkah dia datang ke bibinya? Pelayan tidak menjawab. Dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia pulang pada malam hari adalah menyalakan komputernya dan mencari. Tanpa diduga, komputer melompat keluar dari kanker kandung kemih. Dia melihat komputer dengan tidak percaya. Saya tidak tahu sampai saya makan. Saya belum sempat memberitahu orang tua saya bahwa perut saya kram lagi. Orang tua menemukan darah di urin anak mereka, membawanya ke rumah sakit semalaman untuk pemeriksaan. Untungnya, setelah diagnosis, hanya ada beberapa infeksi. Hati Sinan yang menggantung akhirnya lega. Namun, sebulan kemudian, tiba-tiba pingsan di taman bermain. Guru olahraga dibawa ke rumah sakit olehnya, dan celana putih berlumuran darah. Dokter sekolah curiga bahwa dia sedang menstruasi. Guru penjaskes dengan cepat menjelaskan anak laki-laki yang melayani pria itu, dan orang tua anak laki-laki yang melayani pria itu mengetahui. Dengan anak saya menemukan seorang dokter yang kembali dari belajar di Amerika Serikat, Dr. Lee. Setelah serangkaian tes, Dr. Lee memberitahu orang tua pelayan itu. Pria pelayan itu memiliki kelainan bawaan diferensiasi seks. Dalam istilah awam, itu interseks. Bisa dibilang interseks. Pasien memiliki sistem reproduksi pria dan wanita. Ada risiko kanker jika tidak dioperasi tepat waktu. Jenis kelamin akhir tergantung pada tes kromosom. Jika XY, pertahankan sistem pria. Jika XX, pertahankan sistem wanita. 有女性系统。变为女性，那不成人妖了？对呀，不是人妖，我刚已经说过了，他体内的2套生殖系统功能都是齐全的，未来还是可以正常的生育。还可以生小孩啦，所以我还可以抱孙子哦。 Hasil inspeksi akan segera keluar. Gen deteksi pria adalah XX. Para orang tua terkejut. Ini berarti bahwa putra yang telah mereka besarkan selama lebih dari 1 dekade akan menjadi seorang putri. Aku takut bahwa Sinan tidak dapat menanggung pukulan seperti itu. Mereka tidak punya pilihan selain berkonsultasi dengannya. Menandatangani buku yang sama dengan operasi tanpa izin. Dia juga memberitahu Sinan bahwa itu hanya operasi kecil. Karena kelangkaan kasus seperti itu, pada hari operasi, Dr. Lee membawa banyak magang muda bersamanya. Wajah mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Dia bahkan mengeluarkan kameranya dan terus memotret. Jadi Sinan yang sudah sedikit takut, menjadi semakin gelisah. Saya pikir saya benar-benar memiliki penyakit mematikan. Namun, orang tua berulang kali menekankan bahwa itu hanya operasi pengangkatan kulit tubuh bagian bawah kecil. Maka anak laki-laki itu menjadi anak perempuan setelah operasi. Sinan yang mengetahui kebenaran sangat menolak perubahan seperti itu. Dalam pikirannya, ia akan selalu menjadi anak laki-laki. Ia mulai mengungkapkan ketidakpuasan dan kemarahannya. Tapi tragedi telah terjadi. Orang tuanya membawanya ke tempat di mana tak seorang pun mengenalnya. Ia juga menamainya Xiu. Atas saran Dr. Lee, orang tua mulai mendandani pelayan sebagai anak perempuan untuknya. Membeli boneka membuatnya menumbuhkan rambut panjang, tapi meskipun tubuhnya telah menjadi anak perempuan, Sinan tetap menganggap ia anak laki-laki di dalam hatinya. Ia begitu kesakitan. Wajahnya abu. Ia melemparkan boneka pemberian orang tuanya langsung pada lilin ulang tahun. Segera setelah itu, dunia pindah ke sekolah baru untuk memulai kembali. Semua siswa meratapi bahwa Sinan cantik dan imut. Pujian untuk anak perempuan ini. Tapi itu membuat Sinan merasa sangat malu. Satu-satunya hal yang membuat Sinan merasa lebih baik adalah bahwa teman sekamarnya adalah seorang gadis cantik. Sinan hampir jatuh cinta dengan teman sekamarnya pada pandangan pertama. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi laki-laki. Ketika teman sekamarnya berbalik dan menatapnya dengan ngeri, pria di ruang bawah menyadari bahwa dia sekali lagi malu dengan periode menstruasinya. Ini adalah periode pertamanya sejak menjadi seorang gadis. Dia biasa berlari ke kamar pria. Siswa laki-laki di dalamnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan teriakan. Gadis itu ada di sana. Tunggu sampai dia berkemas dan kembali ke kelas. Murid-murid sudah keluar dari sekolah. Melihat teman sekamarnya menyeka darah di bangkunya, hati Sinan menyembur penuh kehangatan. Lalu teman sekamarnya juga dengan serius membawa Sinan untuk membeli pembalut.
Hubungan keduanya semakin dekat. Mereka pergi berbelanja pakaian bersama, melakukan pewarna rambut dan manikur bersama. Sinan itu putus asa jatuh cinta pada teman sekamarnya. Mereka bahkan mengajaknya ke rumah mereka untuk bermain. Perubahan pada Sinan. Ibu sangat senang. Namun, ketika teman sekamarnya menyalakan komputer. Tapi aku melihat foto-foto bocah itu berhari-hari. Sinan takut rahasianya akan ketahuan. Dia berbohong bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Tapi itu selalu hidup di hatiku. Teman sekamarnya dengan cepat meminta maaf. Dia juga dengan lembut memeluk Sinan untuk menghiburnya. Hal ini membuat Sinan semakin menyukai teman sekamarnya. Di dalam bis, paman celaka di sebelahnya meletakkan tangannya di paha Sinan. Dia yang kebingungan harus meminta bantuan teman sekamarnya. Teman sekamarnya melihatnya dan langsung melemparkan gelas air ke paman celaka itu. Berteriak menangkap orang mesum. Atas bantuan teman sekamarku, Sinan sangat berterima kasih. Hubungan keduanya juga sudah didekatkan. Mereka mulai membicarakan semuanya. Baru kemudian Sinan tahu bahwa orang tua di meja yang sama sebenarnya sudah lama bercerai. Maka ia menjadi sedikit memberontak. Ketika saya melihat teman sekamar saya tidak memiliki keraguan. Sinan merasa sangat bersalah. Memikirkan kebohongan yang saya katakan, Sinan berinisiatif untuk memberitahu teman sekamarnya rahasia bahwa dia dulu adalah anak laki-laki. Di luar dugaan, teman sekamarnya bukan hanya tidak menyukainya. Sebaliknya, saya memberinya pelukan pengertian. Segera setelah, seorang teman sekelas perempuan di kelas itu dengan sengaja bertemu temannya. Katakan padanya bahwa Sinan itu sakit jiwa. Lebih baik menjauh darinya. Ternyata dia menemukan sebotol antidepresan di tas Sinan itu. Dia mengira Sinan itu sakit jiwa. Teman sekamarnya mau tidak mau menjelaskan untuknya. Siapa yang tahu bahwa dia secara tidak sengaja memberitahu pelayan rahasia anak laki-laki itu dari kehidupan sebelumnya. Dia menyuruh teman-teman sekelasnya yang perempuan untuk merahasiakannya. Tapi keesokan harinya, berita itu tersebar di telinga semua orang. Para siswa melihat pelayan itu seolah-olah mereka telah melihat monster. Seorang waria memanggil teman sekamarnya sambil menangis dan menjelaskan kepada pelayan. Tapi semuanya terlambat. Teman sekelas perempuan itu berdiri dengan bangga di depan pelayan. 只是我们都没有想到，我们身边居然有人妖啊！ Pria itu mogok dan bersembunyi di toilet. Tapi terhalang di toilet oleh sekelompok gadis. Gadis-gadis itu memojokkannya, mencekik lehernya. Dia bahkan melepas paksa pakaian gadis itu. Bahasa kotor rabun di mulut. Untungnya, teman semeja itu muncul tepat waktu. Pergi dari sini. Pergi dari sini dan tunggu sampai kerumunan bubar. Pelayan sudah menangis terseduh-seduh. Dia tak tahu apa kesalahannya. Hingga diperlakukan seperti ini, kupikir teman sekamarku dulu bocah. Rahasia bocor. Pelayan itu mendorong teman sekamarnya dengan marah. Dia tak menyangka orang yang paling dicintainya akan menjadi orang yang paling menyakitinya. Entah disengaja atau tidak, dia tak bisa memaafkan pengkhianatan semacam itu. Sesampainya di rumah, Sinan mengurung diri di kamarnya dengan putus asa dan kesakitan. Dia mulai menyerah pada dirinya sendiri. Dia berhenti sekolah. Seharian mengurung diri di kamar dan bermain game seperti orang gila. Mencoba melampiaskan rasa sakit yang luar biasa di hatiku. Orang tua prihatin dengan kondisi Sinan. Maka aku pun kembali menghubungi Dr. Lee yang menjalani operasi transformasi. Sang asisten mau tak mau menghela napas setelah melihat Sinan. 变化不小了，看起来雌激素的作用蛮大的哦。什么雌激素？ Ini adalah tablet oral yang diresepkan Dr. Lee untukmu. Ternyata obat-obat yang dia minum sama sekali bukan antidepresan. Ibu telah lama diam-diam menggantinya dengan estrogen. Ini semua tentang menjadikannya seorang gadis secepatnya. Hati Sinan benar-benar hancur. Dari awal sampai akhir, orang tuanya membantunya mengambil keputusan. Tak ada yang bertanya apakah dia mau menjadi laki-laki atau perempuan. Semua orang melakukan hal-hal yang sangat menyakiti hatinya atas nama kebaikannya. Apakah kau peduli apa yang kupikirkan? 我的想法，我从来都不我的一切。 Pada hari kedua, Sinan datang ke rumah Dr. Lee sendirian. Ia bertanya pada Dr. Lee mengapa ia mengoperasi dirinya sendiri. Mengapa menghancurkan hidupmu? Menghadapi Sinan yang patah hati, Dr. Lee mengaku telah memberinya kesempatan hidup kedua. Samar-samar Sinan itu merasakan alasan mengapa ia menjadi seorang gadis. Di mata dokter, Sinan itu hanya sebuah karya seni. Sebuah karya yang akan membuatnya terkenal di komunitas medis. 你知道你之前的人生就像这幅拼图一样，支离破碎，是我帮你拼凑完成，是我给你第二个人生。我只不过是你的作品而已。你毁了我的人生，我也可以毁了你的。 Setelah kembali ke rumah, Sinan mengenakan gaun yang indah, memakai riasan tebal, memakai lipstik, menari di sekitar ruangan.
Dan kemudian dia tersenyum sedih ke cermin. Ceritanya berakhir di sini. Mengenai hasil akhir dari Sinan, sutradara memilih akhir yang terbuka. Remaja sensitif yang lahir dengan 2 set sistem reproduksi. Tapi pada tahap awal cinta dan tanpa menyadarinya, dia diubah secara paksa oleh seseorang yang mengetahuinya. Akhirnya, dia diejek dan dihina oleh orang di sekitarnya. Dari seorang anak laki-laki yang bersemangat menjadi seorang gadis. Ceritanya tidak diragukan lagi tragis. Tapi itu juga memprovokasi pikiran. Dia terlahir sebagai manusia. Mereka tidak mendapatkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Orang dewasa berpikir anak-anak tidak tahu apa-apa. Kita bisa melakukan apa saja tanpa meminta nasihat pada anak-anak kita. Sedikit yang kita tahu bahwa berkali-kali kita berpikir kita baik untuk anak-anak kita. Itu hanya akan menimbulkan bekas luka yang tak bisa diperbaiki pada anak.